Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Bah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton, dan untuk kali ini yang akan Bah bahas adalah weton Sabtu Legi ketemu Jumat Wage. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Bah tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 14 ketemu 10, neptu weton jodohnya ketemu 24. Baik, dari hasil perhitungannya ini nanti secara keseluruhan tentu kita akan bisa memperkirakan atau memprediksi seperti apa kira-kira realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu titen kejawen berikut ini. Baik, langsung saja. Yang pertama, hasil perhitungan hari umumnya ini Sabtu ketemu Jumat, ini bermakna celaka. Artinya perjodohan ini ya yang bersangkutan ini nanti diperkirakan sering menghadapi nasib yang kurang baik ya. Mungkin sering menghadapi kejadian-kejadian yang sifatnya apes atau tidak menguntungkan gitu ya. Karena di sini bermakna celaka. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe pati, ini bermakna ya ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, tetapi belum tentu juga karena terkadang pati di sini bisa bermakna pati rezekine atau pati kebahagiaannya atau pati keharmonisan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe punggel, ini bermakna kurang lebih sama, perjodohan ini diperkirakan tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga disebabkan karena memang terjadi perceraian. Jadi punggel di sini bisa bermakna cerai mati, bisa bermakna cerai hidup. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe pati, bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau jika itu tidak terjadi, pati di sini bisa bermakna pati rezekine atau pati kebahagiaannya atau pati keharmonisan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe loro, ini bermakna perjodohan ini ada kemungkinan berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya, dan ini nanti bisa saja menimpa sang istri, sang suami, bisa juga menimpa sang anak. Tetapi loro di sini ada juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro sorok atau abot oleh mergawe. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe satiro wibowo, ini bermakna insya Allah yang bersangkutan ini nanti kehidupannya penuh kemuliaan, dihormati dan disegani banyak orang. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe lumbung kemuring, ini bermakna setelah menikah yang bersangkutan ini justru mengalami penurunan taraf hidupnya ya, aspek ekonominya ini semakin merosot, semakin melemah, dan ini semua berpotensi terjadi lebih disebabkan karena yang bersangkutan ini memiliki perilaku hidup boros. Oleh karena itu yang bersangkutan ini nanti justru harus bisa memperbaiki perilakunya sendiri supaya kedepannya bisa lebih baik rumah tangganya ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe pasti, ini bermakna rumah tangganya ini nanti insya Allah bisa rukun, adem ayem, tentrem gitu ya, tidak banyak menghadapi permasalahan atau gonjang-ganjing dalam rumah tangganya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 1,5, ini bermakna bercerai. Ini artinya perjodohan ini ada kemungkinan tidak bisa langgeng disebabkan karena terjadi perceraian. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi, ini hanya ada 2 lampu hijau, kemudian 3 lampu kuning, dan 4 lampu merah. Lampu merahnya ini terbanyak ya, 4 lampu merah. Nah, kedua lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe satrio wibowo dan hasil perhitungan 8 siklus tipe pesti. Sedangkan ketiga lampu kuningnya ini ia dapatkan masing-masing dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Sabtu ketemu Jumat bermakna celaka, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe loro, dan hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe lumbung kemuring. Sedangkan keempat lampu merahnya ini ia dapatkan masing-masing dari hasil perhitungan
3 siklus tipe pati, kemudian hasil perhitungan 4 siklus tipe bunggel, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama juga tipe pati, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 1,5 bermakna bercerai. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini hanya sebesar 39% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 61% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini sebaiknya tidak dilanjutkan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi, termasuk yang paling tinggi, dan ini ya termasuk yang sangat mengkhawatirkan ke depannya nanti. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, ini weton Senin Pon ketemu Kamis Kliwon. Ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya, satu persatu di sini. Ini berarti 11 ketemu 16, neptu weton jodohnya ketemu 27. Baik, langsung saja. Yang pertama, hasil perhitungan hari umumnya ini Senin ketemu Kamis bermakna dicintai banyak orang. Ini artinya aspek sosialnya ini diperkirakan sangat bagus. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe pati, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, tetapi belum tentu juga karena pati di sini ada kalinya juga bermakna pati rezeki atau pati kebahagiaan atau pati keharmonisan rumah tangganya. Berikutnya hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Sri, ini bermakna insya Allah murah sandang pangani ketemu selamat rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Dana, ini menyangkut aspek ekonominya ini bagus, insya Allah murah sandang pangani, taraf ekonominya ini bagus dan berada di level sedang berkecukupan. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe Pangan, kurang lebih sama, yang murah sandang pangani, aspek ekonominya ini sangat bagus dan berada di level sedang berkecukupan. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Bhumika Petak, ini bermakna yang bersangkutan ini biasanya hatinya gelap, artinya orangnya ini kurang tenang dalam berumah tangga. Meskipun sebetulnya orangnya ini rajin, kuat dalam bekerja ya, kemudian tahan hidup susah atau menderita, suka menjaga kebersihan, cocok menjadi seorang petani juga, tetapi yang bersangkutan ini diperkirakan sering menghadapi ujian cobaan liku-liku dalam rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Satir Laku, ini biasanya yang bersangkutan ini sering merasa serba salah karena sering menjadi bahan perbincangan atau alasan-alasan. Tetapi ini semua bukan disebabkan karena perilaku buruknya, artinya insya Allah perilakunya ini baik-baik saja, tetapi justru lebih disebabkan karena memang ada orang lain yang sirik hati, iri, dengki dan sebagainya, dan ini nanti bisa saja ini datang dari unsur kerabatnya sendiri, teman-temannya sendiri, rekan kerjanya sendiri, atau tetangga kanan kiri, masyarakat sekitar, dan ini nanti harus diantisipasi sendiri oleh yang bersangkutan ya. Kemudian satuan Satria Laku ini kalau berdagang yang bersangkutan ini sebetulnya sangat bagus potensinya ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe jodoh, ini artinya memang perjodohan ini sudah ada kecocokan, sudah ada keserasian dalam berumah tangga ya, artinya antara suami dan istri ini sudah bisa saling menerima, saling melengkapi satu sama lain. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 2,7, ini bermakna banyak anak yang mati. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 5 lampu hijau, kemudian 2 lampu kuning dan 2 lampu merah. Nah, kelima lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan ya masing-masing dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Senin ketemu Kamis bermakna dicintai banyak orang. Lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe Sri, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Dana, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Pangan, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe Jodoh. Sedangkan kedua lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Bhumika Petak, dan hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Satria Laku. Sedangkan kedua lampu merahnya ini ia dapatkan ya masing-masing dari hasil perhitungan 3 siklus tipe Pati, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 2,7 bermakna banyak anak yang mati.
Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 67% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 33% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu masih boleh dilanjutkan meskipun ini belum termasuk kategori yang direkomendasikan, tetapi ya potensi kegagalan rumah tangganya ini tidak termasuk yang sangat tinggi dan beresiko, meskipun sedikit agak berat, tetapi insya Allah ya kedepannya rumah tangga antara Senin Pon ketemu Kamis Kliwon ini insya Allah masih bisa diperbaiki. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhir kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadana Allah iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.